Tinjauan regulasi kejahatan di internet (VYBRCRMI), kejahatan dunia maya, semakin marak pada revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Rizky Lestari. Di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam kejahatan di dunia maya atau sering disebut dengan cybercrime, dan bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan serta solusinya. Adapun di video kali ini, saya juga akan memberikan beberapa tips dan solusi praktis. Tonton terus sampai akhir video ini ya teman-teman. Cybercrime atau kejahatan siber semakin hari semakin marak terjadi. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi digital yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi hingga berbelanja hanya dengan bermodalkan akses internet saja. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai modus kejahatan yang mengandalkan sebuah jaringan internet atau biasa disebut dengan cybercrime. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan cybercrime itu? Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadi. Pelaku kejahatan cybercrime menargetkan data pribadi atau perusahaan untuk dicuri dan dijual kembali. Cybercrime bukan hanya merugikan individu, namun juga perusahaan, institusi pemerintah, dan bahkan negara. Aksi cybercrime dapat memberikan kerugian secara material maupun non-material bagi para korbannya. Berikut adalah contoh-contoh cybercrime. Yang pertama yaitu meretas jaring sosial, yang kedua yaitu identitif. Identitif ini merupakan istilah yang dipakai untuk tindakan pencurian identitas. Yang ketiga yaitu kejahatan skimming. Skimming adalah tindakan kejahatan pencurian data pengguna ATM untuk membobol rekening. Kemudian yang keempat yaitu kejahatan phishing. Kejahatan phishing ini adalah contoh cybercrime yang umumnya dilancarkan melalui email atau media sosial dengan mengirimkan tautan palsu, situs web palsu, dan lain-lain untuk mengelabui korban. Waspada phishing melalui pesan email. Perentas kirimkan email untuk coba meyakinkan supaya download lampiran berbahaya. Contohnya seperti link dan file attachment. Setelah klik tautan itu, mungkin tidak akan sadar jika ternyata perangkat yang digunakan terinfeksi virus atau trojan yang akan aktif dengan sendirinya. Lalu ada tujuan phishing. Yang pertama yaitu mengambil data pribadi, yang kedua yaitu memata-matai apa saja yang akan dilakukan, yang ketiga yaitu dapatkan kata sandi, yang keempat yaitu lakukan serangan baru melalui perangkat terinfeksi. Adapun problematika yang sering terjadi saat ini di masyarakat akibat dari kejahatan cybercrime adalah penipuan online atau digital fraud, yang kini semakin banyak terjadi modusnya. Di antaranya adalah modus stealth untuk berfoto selfie dengan KTP atau identitas diri. Selfie dengan KTP biasanya menjadi salah satu syarat pengajuan rekening keuangan online. Modus penipuan online farming handphone yang ciri-cirinya mengarahkan calon korban kepada situs web palsu. Jika korban melakukan klik pada link situs yang dimaksudkan, maka entry domain name sistem yang ditekan atau diklik, korban akan tersimpan dalam bentuk CSV. Modus penipuan online terbaru ini akan memudahkan pelaku mengakses perangkat korban secara ilegal. Diungkap bahwa kasus penipuan online ini sudah banyak terjadi di masyarakat, dan umpamanya ada yang WhatsApp-nya disadap lalu diambil alih karena ponsel sudah dipasangkan malware oleh pelaku sehingga data-data pribadinya dicuri. Kemudian ada perspektif Islam terhadap kejahatan dunia maya. Yang pertama yaitu larangan terhadap perbuatan yang merugikan. Islam menempatkan penekanan kuat pada larangan merugikan orang lain. Dalam dunia maya, tindakan seperti pencurian identitas, penipuan, penyebaran konten palsu, atau pelecehan online dianggap melanggar nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua yaitu Islam menganjurkan komunikasi yang baik dan bermartabat antara individu. Menghina, menyebarkan fitnah atau memfitnah orang lain secara online dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dalam ajaran Islam. Dalam era industri 4.0 ini, di mana hampir semua aktivitas dilakukan secara digital, sehingga membuat peluang besar untuk terjadinya kejahatan ini sebagai ancaman terbesar bagi perkembangan teknologi saat ini. Tidak hanya merugikan secara finansial, tindak kejahatan di dunia maya juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengancam privasi pengguna, sehingga kejahatan digital ini dapat menghancurkan sebuah kelompok atau individual itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah,
perusahaan, dan masyarakat dalam melindungi diri dari tindak kejahatan di dunia maya. Ada beberapa cara atau tips agar terhindar dan mencegah supaya terhindar dari cybercrime. Yang pertama yaitu memperkuat sistem keamanan pada jaringan internet dan komputer secara kelompok atau individual. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi diri dari tindak kejahatan di dunia maya. Yang ketiga yaitu menerapkan regulasi yang ketat bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di dunia maya. Dan yang keempat yaitu pengembangan teknologi keamanan yang lebih canggih dan aman untuk melindungi pengguna dari tindak kejahatan di dunia maya. Dalam upaya mengatasi masalah cybercrime di era industri 4.0, perlu adanya kesadaran dan kerjasama dari semua pihak. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari ancaman cybercrime.